Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi di channelku Yuriska Lintang. Di video kali ini kita akan bareng-bareng bikin donat kentang. Di sini aku nanti mau ngejelasin gimana sih caranya biar kita kalau goreng donat itu nggak berminyak. Jadi ada tipsnya. Tonton terus videonya sampai habis ya. Pertama, kita siapin wadah bersih, lalu tuang 500 gram tepung cakra kembar. Ini yang tepung dengan protein tinggi ya teman-teman. Tambahkan gula pasir sebanyak 80 gram atau 5 sendok makan gula pasir. Lalu 1 bungkus vermipan. Pastikan raginya masih aktif ya. Lalu aduk-aduk sebentar sampai rata. Lalu tambahkan 4 butir kuning telur. Masukkan 200 gram kentang yang telah dikukus dan dihaluskan. Ini tadi aku ngehalusinnya pakai saringan ya, jadi biar make sure semuanya itu halus, biar nggak ada tekstur yang grenjel-grenjel. Lalu tambahkan susu cair dingin, aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Masukinnya dikit-dikit aja dulu karena setiap adonan itu beda kelembapannya. Bisa aja telurnya besar atau lebih kecil, jadi menyesuaikan susu cairnya. Nah, ini aku ganti nguleninnya pakai tangan ya, soalnya biar kita tuh bisa ngeraba-raba tingkat kelembapan si adonannya ini. Kalau pakai spatula kayak kurang gimana gitu loh, sama biar cepet sedikit kalis. Nah, ini ngadoninnya nggak usah terlalu kalis ya teman-teman, yang penting asal tercampur rata aja karena habis ini kita masukin bahan selanjutnya. Lanjut, ini aku masukin margarin, tapi di sini aku pakai yang Blue Band Cake and Cookies, jadi dia perpaduan antara mentega dan margarin ya. Campur lagi, aduk-aduk sampai merata ya. Lalu tambahkan sekitar 1 sendok teh garam. Jadi untuk pemberian garam ini lakukan di part terakhir ya. Karena kalau di part depan itu katanya itu bikin dagingnya nggak bisa ngembang gitu deh. Dan guys, ternyata aku lupa masukin susu bubuk di awal. Jadi harusnya susu bubuk ini dicampurin di bagian kering depan tadi ya. Tapi nggak apa-apa. Ini aku lupa dan aku kasih di belakang ya. Tapi tetap oke kok, nggak ngaruh sama hasilnya. Aduk-aduk terus, campur-campur terus sampai semuanya rata. Dan habis ini kita ke part mixer ya guys. Oke, BTW tadi aku udah selesai ngulenin pakai tangan, sekarang lanjut pakai mixer. Ini aku cuma pakai mixer tangan dan pakai ujungnya yang spiral gitu ya teman-teman. Jadi perhatikan cara untuk mixernya, jangan diem aja gitu tapi sambil diangkat-angkat gitu biar mesinnya nggak cepet panas dan adonannya biar cepet kalis. Untuk lamanya waktu mixer ini berbeda-beda ya teman-teman, tapi kalau di mixerku ini aku sampai adonannya kalis itu sekitar 15-20 menit. Lumayan cukup lama kalau adonannya pakai yang setengah kilo gini ya. Kalau aku cuma pakai setengah resep ini itu lebih cepat. Kalau dirasa adonannya udah cukup kalis, kita cek dulu tingkat kekalisan adonannya. Nah, kalau kita ambil sedikit nggak robek atau kayak ada cenil tipisnya gini, berarti udah kalis dan glutennya udah terbentuk dengan baik. Untuk membagi dan mencetak adonan, yang perlu kita siapin adalah alas kerja. Di sini aku pakai bahan yang seperti silikon itu, banyak di online shop atau di Shopee. Lalu aku olesin pakai margarin, aku tuang adonan kita tadi. Jangan lupa sebelum kita siapin meja kerja tadi atau alas kerja, kita tutup dulu ya biar nggak kering.
Lalu di sini aku timbang pakai timbangan biar hasilnya sama. Sekitar 45 gram ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai donat yang kecil atau bikin donat yang kecil itu bisa banget, terserah, pokoknya ini sesuai selera kalian. Memang agak susah sih kalau nimbang satu-satu gini karena agak lama, tapi nanti untuk donat yang dihasilkan itu besarnya sama dan hasilnya cantik ya. Untuk tipsnya kalian urutin ya, setelah nimbang itu dibarisin gitu nanti, soalnya kalau waktu kita mau nyetak itu diurutin dari yang pertama kali kita timbang tadi ya. Oke teman-teman, kita masuk ke part ngerounding ya. Ini kita ambil, kita urutin dari yang pertama kali kita timbang tadi, lalu kita bulet-buletin pakai tangan aja. Kalau kalian kurang nyaman bisa di alas kerja seperti ini, tapi kalau lebih suka pakai tangan aja ya. Dan sebelumnya di tangan ataupun di alas kerja sudah dilapisi dengan margarin. Nah ini dia, kalau sudah bulat gini kita taruh. Lalu sambil ngeronding, aku udah siapin loyang berisi tepung. Ini aku pakai tepung biasa aja, yang penting ini biar nggak lengket lah itu adonan kita tadi. Lalu kita kocok-kocok gini aja. Nah cara ini tuh aku dapat gara-gara lihat channel YouTube-nya pengusaha donat gitu, jadi dia lebih cepet pakai teknik kayak gini daripada harus naburin di meja kerja gitulah pokoknya. Kalau semuanya udah berbalur tepung, lalu kita tata di tempat yang lain atau di loyang yang lain dan ditutup ya biar nggak kering. Dan seperti ini hasilnya ya teman-teman. Lalu lanjut kita cetak. Oke teman-teman, lanjut ke proses cetak ya. Jadi di proses donatku kali ini aku nggak ada proses proofing karena kalau udah ngembang 2 kali lipat ya udah langsung dieksekusi aja. Seperti contohnya ini, aku udah ambil adonan yang paling besar, lalu aku taruh di atas baking paper. Tuh, dia nggak balik lagi. Lalu aku tekan aja pakai tutup atau terserah apa aja kalian yang lebar, pokoknya sampai gepeng gitu sepunyanya kalian. Dan itu untuk membolong tengahnya aku pakai tutup bekas obat ya. Oke, kita ulangi lagi. Jadi fungsinya ketika kita neken pakai tutup itu sambil ngeluarin gelembung-gelembungnya ya teman-teman, biar nanti kalau waktu goreng itu enggak itu loh kayak gelembung-gelembung jelek lah kalau nanti donatnya dijual. Nah kalau udah tipis gini kan cantik tuh. Nah ini ya hasilnya teman-teman, cantik kan. Lalu habis ini kita lanjut ke tahap penggorengan. Nah sekarang kita sudah masuk ke tahap penggorengan. Untuk menggoreng donat ini biar nggak nempel banyak banget minyak, aku di sini pakai minyak padat ya. Jadi ini tips atau solusi buat kalian yang kenapa sih kok donatnya itu banyak banget nempel minyak gitu. Nah ini dia solusinya. Jadi kalian tuh pakai minyak padat. Minyak padat itu bentuknya itu sama, hampir mirip kayak mentega putih gitu, terus dipanasin, dibuatnya seperti biasa jadinya kayak gini. Nah untuk masukin donatnya ini aku masukin satu-satu. Ini aku pakai dua cara. Yang pertama ini aku masukin ke satu sisi dulu tanpa aku balik, lalu yang kedua nanti aku mau pakai cara yang kedua, yaitu pas aku masukin donatnya langsung dibalik. Kita lihat perbedaannya ya. Nah untuk membalik donat kita tunggu sampai yang sisi di bagian bawah itu kuning kecoklatan ya. Jadi jangan dibolak-balik biar white ringnya terlihat. Di sini aku pakai api kecil banget ya biar matang sampai dalam, dan aku tuh nggak manasin tiba-tiba api besar langsung aku masukin, enggak, tapi ketika aku mulai mencetak adonan itu aku nyalain kompor yang udah ada minyaknya itu dengan api yang sangat kecil.
Nah, kalau di sisi yang bawah udah kecoklatan juga, maka angkat ya. Nih, terlihat white ringnya itu bagus banget dan ini tandanya donat mengembang sempurna ya teman-teman. Nah, kalau udah kita angkat deh donatnya. Lanjut ke donat berikutnya. Jadi pas penggoreng yang kedua ini aku nyobain pakai trik yang ketika masuk langsung dibalik sisinya ya. Kita lihat nanti lebih bagus yang mana. Nih, kalau yang tadi kan pas aku masukin dibiarin aja. Kalau ini langsung aku balik. Jangan lupa diputer-puter biar ngembang ya. Nah, teman-teman, kalau menurut aku sih kayak lebih bagus yang ketika masuk langsung dibalik ya. Jadi aku pakai yang cara kedua aja karena donatnya tuh kayak lebih ngembang dan lebih mulus tuh. Nah, ini dia donat yang tadi kita buat udah mateng semuanya. Jadi satu adonan tadi aku jadi sekitar 25 pieces ya dengan ukuran yang jumbo 45 gram. Dan ini bisa kalian kasih topping apa aja terserah. Di sini aku cuma pakai keju, meses dan gula donat. Nah, ini teman-teman kita lihat ya keempukannya adonannya itu ya Allah. Masya Allah. Nah, sekarang mari kita coba donatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rasanya enak banget dan sangat empuk. Teman-teman bisa coba dengan resep yang nanti akan kutulis di description box ya. Selamat mencoba. Terima kasih.